Halo guys, welcome back to Bukan Sarjana Channel. Hari ini saya mau share ke kalian tentang tips agar bisa ngomong bahasa Inggris dengan cepat dan efektif. Nah, apa saja tipsnya? Oke, di episode kali ini saya akan fokus di dua teori saja ya, yaitu teori untuk listening dan speaking. Nah, di listening, apa yang kalian perlu asah di sini adalah cara kalian mendengarkan kata-kata atau kalimat bahasa Inggris dengan tepat. Nah, ini banyak sekali yang belum paham ya. Kadang kita itu nggak tahu apa yang lawan bicara kita sampaikan ke kita, terutama dalam bahasa Inggris. Tetapi ini bisa disiasati atau bisa diatasi dengan cara kalian itu banyak-banyak praktek mendengarkan lagu bahasa Inggris. Kenapa saya saranin lagu bahasa Inggris? Karena kalau kalian terbiasa mendengarkan lagu bahasa Inggris, nanti kalian akan tahu beberapa kosakata baru, kalimat baru, bahkan cara pengucapan dari setiap kalimat dalam lagu tersebut. Nah, biasanya kalau kita itu menyanyikan lagu, kita merasa enjoy juga tuh ya. Jadi kita tidak merasa boring, bahkan kita merasa terhibur, enjoy, dan kita itu berusaha menghafal lirik yang ada pada lagu bahasa Inggris tersebut. Dan otomatis kita ikut nyanyi dan kita tahu cara pengucapannya seperti apa ya. Kemudian dengan cara mendengarkan pidato atau wacana dalam bahasa Inggris. Nah, ini juga sangat penting sekali. Kenapa? Karena setiap kali kalian itu mendengarkan pidato dalam bahasa Inggris, kalian juga akan dibantu ya cara pengucapan dari setiap kata itu seperti apa. Jadi kalian fokus di sini ke pronunciation atau pengucapan dari setiap kalimat yang ada di pidato tersebut. Contohnya kalian nonton pidatonya si Obama, Donald Trump, atau Clinton ya, atau public speakers lainnya. Kalian boleh, nggak mesti harus presiden atau mantan presiden ya. Yang jelas di situ mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka atau bahasa utama mereka. Jadi lebih mudah kalau kalian itu belajar langsung dari native speaker atau orang yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka gitu. Oke, jadi kalian dengarkan pidato dan atau tonton pidato ya, dan saya saranin pidatonya juga ada teks bahasa Inggrisnya. Oke, agar nanti kalian itu paham kalimat mana yang diucapkan si speaker ini atau si pembicara. Kalian itu tahu mana kata yang diucapin dan cara pengucapannya seperti apa. Nah, itu tujuannya. Kemudian dengan cara menonton film dalam subtitle bahasa Inggris dan bahasa Inggris juga tentunya ya. Film bahasa Inggris dengan subtitle bahasa Inggris atau teks bahasa Inggris juga. Kenapa ini sangat penting? Karena sejauh ini yang saya lihat ya, banyak sekali orang yang belajar bahasa Inggris atau nonton film bahasa Inggris ini dengan cara mencari terjemahannya atau bahasa Indonesianya ya. Ini kurang efektif menurut saya. Karena kalau film itu kalian cari terjemahan bahasa Indonesianya, nanti kalian akan lebih fokus ke teks bahasa Indonesia, atau kalian lebih sibuk mencari arti dari dialog atau percakapan yang ada di film tersebut. Kalian itu tidak fokus ke pronunciation-nya, tidak fokus ke pengucapan dari setiap kata yang ada pada kalimat atau dialog film tersebut gitu loh. Jadi di sini jangan gunakan teks bahasa Indonesia dulu. Kalian gunakan pilih yang ada subtitle atau teks bahasa Inggrisnya. Nah, kenapa? Terus nanti gimana kita ngertiin gitu ya, kita nggak tahu artinya, terus gimana solusinya nanti. Nah, kalau untuk ini kalian jangan khawatir ya. Kalian lebih saran saya lebih bagus kalian itu fokus ke teks, karena itu akan membantu nanti kalian tahu, oke, setiap kata itu diucapin dengan seperti ini. Oh, ini pengucapannya seperti ini. Contohnya ada kata book, itu dibaca, itu tulisannya kan BOOK gitu ya. Tapi kalau kita itu awam belum tahu kata ini, otomatis kan kita bertanya-tanya cara mengucapkannya gimana ya. Nah, tapi setelah kita nonton, kita ikutin si speech-nya ini atau wacananya ya, kita ikutin dialognya itu, nanti kita akan ketemu, oh ternyata ini cara bacanya adalah book gitu. Dan begitupun untuk kalimat atau kata-kata yang lainnya. Nah, sekarang untuk artinya gimana? Kalau kita itu fokus ke teks bahasa Inggris atau ke pronunciation, pengucapannya, artinya kita nggak tahu dong. Nah,
Kalau masalah arti, menurut saya itu kalau kita melihat film atau gerak-gerik seseorang ya, kita itu masih bisa menafsirkan. Contohnya kalau orang berantem atau gimana, otomatis kan kita lihat mereka itu menggunakan nada yang tinggi gitu. Oh, ini mereka lagi berantem nih. Terus tiba-tiba ada orang yang haus, mungkin mereka itu mengelus tenggorokan segala macam gitu kan. Jadi kita masih bisa baca dari bahasa isyarat yang mereka gunakan, tetapi kita juga tidak miss dari teks atau pengucapan yang ada di film tersebut. Makanya saya saranin kalian juga nonton film dalam bahasa Inggris khususnya. Oke. Nah, sekarang di skill yang nomor 2 yang saya mau tekanin adalah skill speaking ya, atau kemampuan berbicara atau ngomong bahasa Inggris itu dilatih dengan cara apa. Nah, ini yang masih belum maksimal ya, khususnya kalau di Indonesia. Nah, untuk latihan speaking ini sebenarnya kita bisa latih dengan conversation atau percakapan ya. Jadi latihan percakapan itu bisa kalian lakukan dengan teman-teman kalian yang suka belajar bahasa Inggris, atau bisa juga langsung dengan orang asing. Karena kalau kita itu belajar bahasa tanpa adanya percakapan atau kita tidak pernah latih, kita mustahil bisa. Oke? Misalnya kita belajar bahasa Inggris, kita tahu teorinya nih, teorinya kayak gini, tapi kita nggak pernah speak up, kita nggak pernah gunakan itu on daily basis, ya percuma gitu. Percuma jadinya, kalian nggak pernah speaking, kalian nggak pernah speak up, nggak ada itu percakapan ya, bahasa Inggris kalian itu nggak kepake, lupa nanti, dan kalian takut salah. Nah, jadi kalian ada namanya percakapan atau conversation, itu terserah kalian topiknya apa, yang jelas kalian latih di situ. Nggak apa-apa, nggak usah ke hal-hal yang rumit dulu. Mungkin kalian mulai dari perkenalan, hi, what's your name, terus teman kalian jawab dan tanya balik ke kalian, dan kalian juga latihan gitu. Jadi adanya komunikasi 2 arah atau latihan percakapan ini. Kemudian yang kedua, kalian bisa latih dengan menghafal daily activities kalian. Nah, ini daily activities itu adalah daily habits atau daily routines ya. Jadi kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Contohnya kita bangun setiap jam 6 pagi gitu. Contoh ya. Ini ditranslate ke bahasa Inggris. I woke up at 6 o'clock every day in morning. And then I go to the bathroom to take a shower or to wash my face. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi hal-hal yang kita lakukan berkali-kali atau berulang-ulang ini akan membantu kita juga dalam menjelaskan daily activities atau daily routines kita. So secara tidak langsung nanti kalian akan ingat, today I get up at 6, then I go to shower, then I go to bathroom, then I make my bed, I prepare my stuff, then I prepare myself to go to work or to go to school. Jadi dari ini kalian itu akan terbiasa nanti, aktivitas saya seperti ini, saya ucapin dalam bahasa Inggris. Ini juga sangat melatih pelafalan kalian ya dalam mengucapkan atau ngomong bahasa Inggris itu. Ya. Kemudian tips yang terakhir di part speaking ini, kalian bisa latih juga dengan mengulang speech atau mengulang pembicaraan. Nah, ini bisa kalian lakukan dengan, mungkin sekarang ya video sudah banyak banget di YouTube. Kalian itu bisa pause, bisa jeda gitu ya, terus kalian bisa play lagi, tambahkan lagi gitu ya. Kalian bisa jeda dan kalian bisa putar ulang. Kalau video yang kayak gini kalian itu tiru ya, atau dengan cara mengcopy atau meniru si speaker atau si pembicara tersebut. Contohnya dia bilang good morning ladies and gentlemen. Nah, sampai sana kalian pause dulu, kalian ikutin sampai pengucapannya itu benar-benar mirip sama yang ada di video atau yang ada di audio tersebut. Ya, kalau belum mirip kalian ulang lagi. Kalian itu bisa meniru semirip mungkin. Nah, ini bisa membantu speaking skills kalian. Oke. Kalau dua-duanya ini sudah maksimal, di listening juga maksimal, di speaking juga saya yakin kalian itu segera ya, secepat mungkin kalian bisa bahasa Inggris kalian itu bagus. Karena kita kendalanya di listening dan speaking sebenarnya, dan ini adalah poin yang sangat penting belajar bahasa, bukan hanya bahasa Inggris, but almost all the languages.
Oke, jadi kalian fokus dulu ke listening. Kalau kalian sudah paham apa yang lawan bicara kalian itu katakan, kalian otomatis nanti bisa menjawab ya setelah kalian latihan speaking itu. Oke, jadi saya yakin ya, nggak ada yang nggak mungkin, there is nothing impossible selagi kalian itu ada niat buat belajar gitu ya, ada niat buat praktek, ada pengulangan, kalian itu work hard on it. Saya yakin semuanya pasti bisa. Semoga bisa membantu kalian, dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like, kalian share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga berlangganan agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Bukan Sarjana. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye for now.